Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Di sini saya akan mencoba membagikan sedikit pengetahuan tentang kategori saham. Jadi teman-teman bisa dengan mudah melihat kategori saham itu masuk ke kategori apa. Di sini biasanya saham-saham terbagi ke dalam 3 kategori. Seperti teman-teman lihat, untuk yang pertama itu adalah saham blue chip. Apa itu saham blue chip? Saham blue chip adalah saham dengan market capital atau nilai pasar lebih dari 50 triliun. Contohnya apa? Di sini saya mencontohkan ada saham BCA, BRI, Telkom, BCBP, Unilever, dan Gudang Garam. Nah, teman-teman bisa melihat informasi market capital pada saham RTI yang teman-teman miliki. Kalau teman-teman belum memiliki saham, di sini bisa melihat informasi market capital di RTI Bisnis sebelumnya. Kalau belum mempunyai aplikasi, teman-teman bisa mendownloadnya melalui Play Store seperti itu. Lalu nanti di kolom market bagian bawah ada tertera market capital, teman-teman bisa melihat informasi di keterangan itu. Lalu yang kedua adalah saham lapis 2, yaitu adalah perusahaan dengan market capital atau nilai pasar antara 10 sampai 50 triliun. Itu contohnya apa? Di sini saya contohkan saham kode emiten SIDO, ULTJ atau Ultra Jaya, lalu ada Isata atau Indosat. Nah, ini biasanya saham-saham dengan ketahanan yang relatif masih bisa ditolerir, artinya pergerakannya tidak terfluktuatif. Seperti halnya dengan saham blue chip, saham lapis 2 ini mempunyai karakteristik yang lumayan sangat aman disimpan dalam jangka panjang, tentunya dengan analisa fundamental yang baik pula. Jadi teman-teman bisa memperhitungkan apabila mempunyai modal yang sangat minim, bisa lari ke saham lapis 2 ini. Lalu selanjutnya adalah saham lapis 3. Apa itu saham lapis 3? Saham lapis 3 adalah saham dengan market capital di bawah 10 juta. Nah, bagaimana karakteristik saham ini? Saham lapis 3 ini mempunyai karakteristik sangat berfluktuatif, atau bisa digambarkan saham ini mudah untuk digoreng, dipermainkan oleh bandar. Untuk itu teman-teman yang masih awal masuk ke dalam bursa, lebih baik menghindari saham-saham lapis 3 ini. Nah, supaya apa? Supaya teman-teman paham dulu apa itu market, lalu pergerakannya seperti apa, lalu pergerakan emiten itu sendiri seperti apa. Teman-teman belajar dulu untuk saham-saham blue chip saja. Jadi untuk saham blue chip itu cenderung lebih aman untuk diambil dan susah digoreng. Untuk itu teman-teman, untuk yang pertama kali masuk ke dunia saham, saya menyarankan untuk masuk ke saham lapis 3, saham lapis 1 atau biasa disebut dengan saham blue chip. Nah, untuk saham blue chip itu bisa saya contohkan, itu seperti saham BCA, BRI, Telkom, ICBP, Unilever atau Gudang Garam. Nah, teman-teman bisa melihatnya info market capital di mana. Teman-teman bisa mendownload itu semua melalui RTI. Lalu sekali lagi, apabila teman-teman
modal atau dana yang tersedia masih terbatas, saya sarankan bisa mengambil saham-saham lapis 2 atau second liner. Nah, itu apa saja seperti saya contohkan. Nah, masih banyak saham-saham lapis 2 yang bisa teman-teman miliki, tentunya dengan pengetahuan fundamental yang baik pula. Supaya kenapa? Supaya teman-teman tidak terjebak dalam kondisi emiten yang berburuk. Pilihlah market capital yang mumpuni, pilihlah fundamental yang baik, grafik juga lumayan bagus, lalu bisa disimpan ke dalam jangka panjang. Nah, untuk yang ketiga ini saya sarankan untuk teman-teman yang awal masuk di bursa, harusnya teman-teman hindari terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya aman dalam mengambil keuntungan, karena karakteristik dari saham lapis 3 ini adalah karakteristik yang sangat frontal kaitannya dengan pergerakan harganya. Seperti itu teman-teman, sharing dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.